Nah, jangan baca di koran. Nggak bisa. Saya waktu kesini mau bawa semua itu, tanya Mbak Via, tapi semene Pak. Jadi saya punya datanya semua, yang Prabowo, yang Jokowi, yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi, sampai taipan-taipan nasional, internasional, regional. Dan semua yang Anda ketahui lewat koran-koran itu wis ojo diwoco iku taek iku. Ambune entut iku. Jadi menurut saya mubazir, ngerasan-ngerasani Jokowi, Prabowo, Soeharto, mubazir. Kalau mau tahu kebenarannya, studi beneran. Kalau saya sudah tidak mengakui mereka semua sejak awal. Coba respon, tapi jangan marah sama respon saya yang mungkin tidak tepat amat seperti yang Anda kehendaki, karena orang yang bertanya selalu sudah punya jawabannya. Jadi yang pertama, soal kepemimpinan Jokowi menurut saya tidak usah dipikirin. Sudahlah, kerja keras, sayangi anak, jadi orang yang baik ya. Sebab kalau Anda mau ngomong pemerintahan Indonesia, Anda tidak punya data. Anda cuma dengar-dengar di Facebook, di Twitter, di koran, yang semua itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kalau disuruh menyalahkan, itu dataku oke banget. Dan kalau saya menyalahkan itu dengan data-data, itu tidak menambah kemaslahatan, tidak menyembuhkan apa-apa, mek nambahi wong ngelundase. Jadi menurut saya, mbok sudah, ndak usah dipikirin itu. Wong Anda sudah jauh-jauh ke sini itu karena memang belum benar di Indonesia. Sampai Anda ke sini gitu loh. Kalau benar kan ndak mungkin ke sini, wong Indonesia negara paling kaya segala-galanya. Ada manajemen yang salah, ya. Ini bisa complicated kalau dijelaskan. Maka sampai rakyatnya terlempar-lempar ke seluruh permukaan bumi. Nah, manajemen yang salah ini kalau memang mau diomongin, ayo berhenti kerja, bikin lembaga penelitian benar-benar. Saya kasih data sungguh-sungguh. Karena data yang benar-benar itu tidak pernah ada di koran, tidak pernah ada di televisi. Dan kalau Anda mendengarkan CNN atau media-media massa internasional, mereka semua sudah difilter berdasarkan kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Jadi sudahlah Bu, saya sama Mbak Novia ini nyuwun sewu sudah 16 tahun tidak langganan koran dan tidak nonton TV Indonesia. Karena saya tahu yang sebenarnya bagaimana. Saya tidak mau mubazir nonton jamaah ngene-ngene kesel uripku. Jadi di rumah saya tidak ada koran dan tidak ada TV Indonesia. Saya cuma pakai TV kabel khusus untuk studinya anak-anak, misalnya National Geographic gitu ya. Terus apa satunya Mbak Via? Pokoknya yang sifatnya studi, penelitian dan data, fakta ya. Kalau saya nontonnya adalah UFC, kickboxing dan tinju. Saya apal semua pemain UFC Amerika, Brazil dan lain sebagainya. Dan itu yang saya tonton, tanya Mbak Via. Tiap hari saya nonton itu karena saya ingin berzikir bahwa masih ada orang yang sportif, ada orang yang berani berhadapan-hadapan. Tonjok-tonjok, gelimbang-gelimbang, jelas sing salah sopo, sing kalah sopo, sing menang sopo. Sebab kalau Anda nonton koran itu semua bukan seperti yang sebenarnya. Kalau Anda nonton TV, berita-berita atau apalagi yang tainment itu semua bukan manusia yang bertanggung jawab. Sebab kalau di UFC nggak bisa pura-pura. Ya nggak bisa pura. Anda gulatnya pakai Roman atau Anda pakai Jiu-Jitsu Brazil atau itu jelas. Sing kalah sapa sing jadi di situ jantan. Kalau di Facebook Anda dilatih untuk jadi pengecut. Coba Anda bisa ngomong apa saja dan tidak bisa dipukulin orang. Anda bisa sembunyi kapan saja dan Anda bisa bikin akun yang palsu. Jadi kalau saya shortcut, Bu, ayo kita pilih kehidupan yang sportif. Gitu. Maksudnya sportif itu gini. Yang baik itu sering ketemu. Ketok muwajah, bertatapan wajah satu sama lain. Sebab kalau kita ketemu gini, peluang untuk bohong itu dikit. Karena kelihatan matanya, kelihatan wajahnya. Tapi kalau di Facebook itu
ngentut tidak masalah. Betul enggak, Bu? Dan tidak dimarahin orang. Tidak dimarahin itu artinya Anda tidak bisa ditemukan Anda. Jadi kalau internet itu bagus untuk membantu komunikasi, tapi sangat buruk untuk pembangunan mental manusia. Karena kalau agama itu tujuannya cuma satu, mendidik manusia untuk mampu mengendalikan diri. Betul enggak? Jadi kenapa Anda sholat 5 waktu? Supaya Anda setiap kali punya ritme untuk mengendalikan dirimu. Ayo bangun, ayo wudhu, ayo sholat, ayo berhenti, ayo terus. Itu kan seperti militer. Sementara kalau internet pekerjaannya adalah memberi peluang kepada Anda untuk melampiaskan. Betul enggak? Terus kadek direm, wis ngomong apa ae wis. Bohong enggak, ngomong apa iso. Jadi tolong ambil kuncinya. Jangan memasuki suatu sistem atau suatu keadaan yang membuat Anda melampiaskan. Tapi dekat-dekatlah dengan sesama sahabat yang membuat Anda mengendalikan. Karena Islam itu mengendalikan, kalau internet itu melampiaskan. Padahal hidup itu kan kudu pinter ngegas, kudu pinter ngerem. Nah sekarang kalau Anda di internet tidak ada rime. Betul enggak? Di Facebook tidak ada remnya. Nanti suatu hari akan ada aplikasi di mana Anda terpaksa harus ngerem. Karena akan kelihatan Anda benar apa tidak di dalam aplikasi itu. Tapi itu kapan-kapan. Gitu ya Mbak ya. Nah, kalau soal pemerintahan, Anda apa maunya? Mau rasan-rasan apa mau beneran studi? Nek beneran studi punya waktu po? Nggak punya toh? Punya waktu bener untuk mempelajari. Sekarang sampean sudah tahu. Awalnya dulu ketika awal kampanye maunya Jokowi itu bagaimana? Ekonominya sudah tahu faktanya. Sudah tahu. Mandu. Nah, jangan baca di koran. Nggak bisa. Saya waktu kesini mau bawa semua itu, tanya Mbak Via, tapi semene Pak. Jadi saya punya datanya semua, yang Prabowo, yang Jokowi, yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi, sampai taipan-taipan nasional, internasional, regional. Dan semua yang Anda ketahui lewat koran-koran itu wis ojo diwoco iku taek iku. Ambune entut iku. Ngerti baunya entut, Bu? Entut sampai ke Anda apanya? Baunya. Tapi Anda bisa ngelihat warnanya? Bisa ngelihat sumbernya? Kalau bunyi baru ketahuan. Kalau enggak bunyi, tes. Nah, jadi isinya media massa itu adalah bau kentut. Kita harus nyari siapa yang kentut sebenarnya. Nomor 2, kenapa kok kentut? Kok baunya seperti itu? Dia makan apa? Simbuan apa? Godong telo apa pete apa jengkol? Anda tidak akan tahu itu. Jadi menurut saya mubadzir. Ngerasani Jokowi, Prabowo, Soeharto, mubadzir. Kalau mau tahu kebenarannya, studi beneran. Kalau saya sudah tidak mengakui mereka semua sejak awal. Nah, tapi itu tuh aja wes. Jadi jangan tanya kepada saya karena saya tidak pernah mengakui negara kita itu bukan negara. Nek tak terus lagi gawat lagi. Negara itu nggak kayak gitu. Pemerintah itu enggak kayak gitu, presiden itu enggak kayak gitu. Jadi mau Jokowi, mau siapa aja selama masih seperti itu saya tidak akui. Tapi saya taat kepada hukumnya. Saya penduduk Indonesia. Itu ya Mbak ya. Tapi belum tentu warga negara Indonesia. Meskipun secara resmi saya punya KTP dan paspor. Sebab beda, itu kan penduduk. Di sini ada citizen, ada nationality. Kalau penduduk, yang penting saya tinggal di situ, saya tidak melanggar aturan, selesai. Tapi kalau warga negara berarti kan warga dari negara. Betul enggak? Jamaah masjid. Kalau jamaah masjid, si jamaah harus tahu masjidnya itu bagaimana kan gitu. Baru dia jadi jamaah. Nah, warga juga harus ngecek negaranya bagaimana, baru dia jadi warganya. Negarane gorong bener kok dadi wargane. Bahwa ada administrasi, paspor, green card dan seterusnya itu administrasi, tapi hakikatnya sebenarnya belum negara dia. Makanya nek dipelajari ngeluh dewe sampean. Nama Indonesia harus dipelajari, itu sak buku gede. Kok Indonesia?
Gitu ya Mbak ya, oke. Jadi saya intinya menurut saya, Mbak nggak usah dipikirin, nggak usah rasan-rasanan soal gitu. Itu ngerasani anu aja, ngerasani keindahannya Allah, apa, menangisi Rasulullah gitu-gitu aja menurut saya. Oke, nomor 2 soal Islam Nusantara. Itu juga ambuntut sementara, Bu. Ya, itu nanti akan hilang. Itu orang Indonesia itu kan suka bendera. Suka label, suka simbol. Oh, bayangkan. Ada gempa, terus ada kelompok datang menolong gempa, pakai bendera kok. Peduli korban gempa gitu loh. Mbak sudah dilakukan aja. Nah, orang Indonesia itu akhirnya melakukannya enggak penting, yang penting benderanya, betul enggak? Ini di semua hal. Kalau ngomong politik, bedanya apa sih? Demokrat sama PDIP sama PKS sama PKB sama semua, bedanya apa? Semua ngomongnya sama. Bilangnya mau mengabdi kepada rakyat, mau membuat pembangunan yang adil dan sejahtera. Betul, betul? Semua ngomongnya sama, yang beda cuma satu, benderanya. Nah, kalau memang sama, mbok sudah bareng saja. Loh, kalau ayam sama kambing benar-benar beda. Gitu loh. Kalau yang di Indonesia kan gambarnya kambing, yang sana gambarnya lembu, yang sana gambarnya tikus umpamanya. Ternyata tikus itu dalamnya kelinci, ternyata yang lembu dalamnya musang. Nggak bisa. Jadi Anda jangan percaya sama simbol. Biasanya orang bikin simbol dan organisasi itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi Bu, saya senang dengan pertanyaan itu, tapi jangan terganggu dong soal itu. Itu kan asal-usulnya kan soal Qiraah pakai lagu Jawa di Istiqlal itu. Loh, saya sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Biar gak masalah, lagu kan Jawa kan Arab. Bentar, biar saya jelasin ini apa. Jadi, habis ini sampai interupsi enggak masalah. Jadi, ngaji itu yang penting apanya, Bu? Makhrajnya atau lafadznya, tajwidnya bener. Tidak harus pakai lagu juga enggak apa-apa, asal tidak melanggar lafadz dan tajwid. Itu selesai. Jadi kayak Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar gitu ya boleh. Cuman kok gak enak, ayo di luk dedek po, kan gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Ya, itu enggak wajib. Yang wajib Allahu akbarnya. Sekarang saya tanya, takbiran Anda tadi itu lagu Arab apa Jawa apa Barat? Ayo. Yang itu kan semua di dunia gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu Arab apa lagu Jawa apa lagu Arab? Siapa bilang? Coba Mbak Fia, itu do re mi fa solnya. Itu lagu Barat. Itu solmisasi Barat. Cuman cengkoknya caranya gini-gini Arab. Udah misalnya Sholatullah salamullah, itu lagu Barat. Nah, sekarang jangan bingung Barat atau Arab. Do apa re, apa si, apa mi gitu loh. Nggak usah pakai label-label. Gitu Bu sebenarnya. Misalnya Allahumma arhamna bil Quran, itu lagu Barat. Mulane tenek kate ngurus opo-opo, faham sih. Ini yang berdebat soal Islam Nusantara iki sing menyerang ndak paham, sing diserang yo gak paham. Jadi kita bertengkar, mempertengkarkan hantu yang sama-sama nggak bisa dilihat, gitu loh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Lagu Arab itu juga nggak ada aslinya, yang ada lagu Persia. Jadi yang disebut misalnya ada Bismillahirrahmanirrahim, Bayati ya. Alif Lam Mim ya. Dzalika
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu bukan lagu asli Arab. Itu transformasi dari Persia, dari Mesir, dari Turki, dari Afrika juga. Yang datang di zaman Sayyidina Umar, bikin pembangunan, tukang-tukangnya dari negara-negara sekitar. Pas nutuk boto, itu rengeng-rengeng. Terus mandore takon, kok enak kon olehmu rengeng-rengeng. Yang ngeten iki tentu sedasa kula. Jajal digawe adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu Persia aslinya. Tapi orang Arab ndak ngerti, disangka lagu Arab. Terus tak podo gak ngerti niku meneng wae rukuno mangan bareng. Mari ngono main remi. Gitu loh. Ojo gelut ae po, kon niku padha-padha gobloke. Selamat datang Pak Aliang dan teman-teman dari gereja. Tepuk tangan untuk mereka. Gitu ya Mbak ya. Jadi menurut saya, ayo dijadikan semua yang membingungkan itu menjadi kenikmatan. Untuk menyadari bahwa kita tuh nggak tahu. Saling nggak tahu. Dari yang soal Islam Nusantara, wong ngono kok Islam Nusantara sih rek. Lan ya ndak apa-apa Islam Nusantara. Wong ada Islam NU, Islam Muhammadiyah. Islam Syiah, Islam Sunni gak masalah. Saiki Islam Philadelphia ya ndak masalah. Nggak ada masalah. Apa toh? Ya sebuah nama gitu ya. Nanti saya kasih kesempatan sampean ya Mbak ya. Belum lagi nanti bertengkar soal masuk surga atau masuk neraka. Siapa di antara Anda yang yakin masuk surga? Yang pasti. Nek yakin kabeh. Sing pasti. Signed ya, confirm masuk surga. Angkat tangan. Siapa yang di antara Anda confirm pasti doanya dikabulkan? Ada? Lah iya ndak tahu kita. Jadi juga jangan bilang doanya tidak dikabulkan. Wes to gak ero kene iki dikabulkan apa tidak, itu yang tahu hanya Allah lah. Kita kok bertengkar itu loh. Wah ini sholatnya gini masuk neraka. Wah ini selawatan masuk neraka. Iki kenduran masuk neraka. Gitu kan? Saiki iki bertengkar untuk hal-hal yang sama-sama tidak tahu. Ya Mbak ya. Jadi menurut saya tolong Pak Imam di sini atmosfernya atmosfer tauhid nomor 1. Dan menyadarkan kepada semua bahwa kita itu sama-sama sedikit pengetahuannya. Maka kita harus saling banyak belajar satu sama lain. Gitu ya Mbak ya. Meskipun sampean pasti tetap seneng menikmati gitu-gitu ya, tapi harus mulai sekarang mulai guyu dhewe ajane gak ero aku iki. Gitu ya Mbak ya. Wong ya ndak ngerti kok. Sampean ndak ngerti sama sekali. Yang berkuasa di istana sekarang kan sampean ndak ngerti. Saya ngerti. Wiranto. Apa? Kalau saya bilang, saya akan bilang keseluruhan. Saya tidak akan baca satu ayat. Saya akan baca seluruh Al-Quran. Kalau tidak, ndak usah sama sekali. Sama dengan orang nikah. Kalau nikah, beneran nikah dunia akhirat. Kalau memang setengah-setengah, ndak usah nikah. Seperti imam ini sampai hari ini. Ojo setengah-setengah. Ya toh? Kalau angka satu, jangan 1,5, jangan 3/4. Kalau 1, 2, kita belajar tegas seperti itu. Total. Gitu. Isu-isu santer yang menyebar terkait dengan pemalsuan ijazah serta beberapa hal tentang Bapak Prabowo masih hangat di kalangan masyarakat, terutama di lingkaran politik di Indonesia. Di video kali ini kita mendengarkan beberapa hal yang sangat penting dari Cak Nun yang memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua agar tidak ikut-ikutan dalam menanggapi permasalahan yang ada di pemerintahan. Namun kita tetap waspada dan jangan sampai salah jalan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.